Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan." Bapak Ibu Saudara, Pinehas adalah anak dari Imam Eleazar, cucu Imam besar Harun. Dan Pinehas ini adalah seorang yang sangat tegas. Dia adalah orang yang tanggap di dalam menegakkan akan perintah Tuhan. Dia adalah seorang yang baik, dan pada waktu itu tugas dari Pinehas dan rombongan adalah untuk memastikan agar tidak adanya pelanggaran hukum Tuhan yang dilakukan oleh orang Ruben, orang Gad, dan juga dari suku Manasye pada waktu itu. Di dalam suasana yang mencekam, agak genting gitu ya, pada waktu itu Pinehas itu bersikap dengan bijaksana, yaitu dengan dia memastikan terlebih dahulu kepada orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan juga suku Manasye yang pada saat itu mereka sedang membangun sebuah mezbah besar. Yang dilakukan Pinehas pada waktu itu adalah mendatangi mereka dan menanyakan maksud dan tujuan dari pembangunan akan mezbah besar itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, pendekatan yang dilakukan oleh Pinehas ini mendapatkan respon yang baik, mendapatkan respon yang sangat positif dari orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan juga dari suku Manasye yang setengah pada waktu itu. Mereka kemudian menjelaskan bahwa alasan pendirian mezbah adalah sebagai kesaksian kepada umat Tuhan, selebihnya bahwa mereka itu adalah bagian dari umat Tuhan juga. Mereka ini khawatir bila suatu saat nanti atau suatu hari nanti mereka itu dianggap bukan bagian dari umat perjanjian. Dan nampaknya Bapak Ibu Saudara, penjelasan ini diterima dengan baik oleh Pinehas dan juga rombongan, sehingga perpecahan di antara suku Israel itu dapat dihindarkan. Perpecahan antar suku Israel itu tidak terjadi gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena sudah ada obrolan yang jelas, ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Dan sikap Pinehas di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara tentu mengingatkan setiap kita bahwa komunikasi yang baik dan keterbukaan itu akan menghindarkan setiap kita dari yang namanya perpecahan dan juga kesalahpahaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangun akan komunikasi ini dengan siapapun Bapak Ibu Saudara, karena kesalahpahaman itu pasti bisa saja terjadi dengan siapa saja. Dan seringkali yang menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman ini adalah karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada obrolan gitu ya terhadap satu dengan yang lainnya. Bahkan kita mungkin terlalu cepat menilai, cepat mengambil satu kesimpulan, dan pada akhirnya terjadilah penghakiman. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa membuat kesalahpahaman dan perpecahan itu terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita agar jangan biarkan kebencian, kemarahan, kepahitan, dan sikap tidak mau memaafkan itu mengambil ruang berharga di antara keluarga kita, di antara persahabatan, dan juga di tengah komunitas kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu akan apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Dan biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin bercahaya untuk kemuliaan Tuhan, dan berkati, kuasai akan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.